lain-lain. Tapi kemudian Presiden Prabowo memilih untuk tidak mau menyusahkan rakyatnya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa sistem perpajakan harus memenuhi 3 prinsip. Tadi yang saya lupa adalah pertama keberpihakan, lalu kedua ada perlindungan, lalu juga keadilan. Keadilan, betul. Makasih Mas Ciko. Dan akhirnya Presiden memilih untuk tidak menaikkan PPN. Lalu pilihan berikutnya bisa saja untuk menaikkan ceiling utang. Misalnya seperti itu ya, batas atas utang. Tapi Presiden Prabowo memilih untuk tidak melakukan itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo? Dari mana? Presiden Prabowo memilih dengan kondisi ini, kita harus justru menunaikan janji politik yang termaktub di dalam dokumen Astacita, yaitu program prioritas nomor 3 terkait efisiensi birokrasi. Birokrasi yang efisien. Dan impresnya itu sudah keluar. Yang dimana di sana pemerintah pusat apabila birokrasinya berhasil melakukan efisiensi itu dapat menghemat 256 triliun dalam 1 tahun. Lalu pemerintah daerah ya melalui TKD ya, transfer ke daerah itu sekitar 50 triliun yang kalau kita total itu sekitar 306 triliun rupiah. Jadi pembiayaan program yang pro rakyat ini itu enggak diambil dengan cara-cara yang menyusahkan rakyat. Enggak diambil dengan cara-cara untuk menambah utang. Tapi diambil dengan cara apa? Biarlah kami pemerintah yang mengencangkan ikat pinggang. Demikian. Mas Ciko. Yes. Signifikan. Kalkulasi hitung-hitungannya bukan berhenti sampai bulan Juni tapi terus kolaborasi antara pusat dan daerah. Tapi tadi lupa, ada yang lupa di apa yang disampaikan ya kan, mungkin lupa dengan sengaja atau tidak sengaja kita nggak tahu. Jadi mengurangi anggaran IKN ya kan, menghentikan pembangunan infrastruktur sementara karena mungkin itu warisan yang lama. Jadi dan UKI kan juga pendukung beratnya Pak Jokowi ini. Jadi itu sengaja dilengkapin sama UKI. Tapi enggak, apapun itu catatan yang bagus sekali terkait dengan apa yang sudah menjadi pencapaian apa dan upaya dan harapan-harapan dari Pak Jokowi, sampai salah lagi Prof ya kan, Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Nah tapi terkait dengan MBG misalnya, PDI Perjuangan juga sangat mendukung kok program ini. Bahkan saking mendukungnya Mas Pram itu mengajukan satu program di DKI nanti ya kan, yaitu komplementari daripada makan bergizi gratis. Kita memberikan makan sarapan pagi gratis ya. Ini juga kita bisa saling belajar mungkin dari pengalaman tadi banyak komplain dari kantin-kantin sekolah misalnya kan. Nah, tapi untuk di Jakarta kita akan melibatkan 100% kantin sekolah dan apabila mereka tidak mampu UMKM di sekitar sekolah tersebut dan komite sekolah dilibatkan. Artinya orang tua juga dilibatkan dalam memilih menu. Tapi tetap diawasi oleh Dinkes untuk memenuhi kebutuhan gizi itu. Jadi kebutuhan gizinya harus terpenuhi dan ini suara tim enggak artinya gini, mungkin akan ada bisa kerjasama nanti antara siapa-siapa yang mengelola MBG dengan siapa-siapa nanti di Jakarta yang mengelola sarapan gratis. Nah terkait dengan ini saya ingin memberikan satu penegasan dari posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu adalah yaitu tadi mendukung dan mengawasi, mengawal. Nah mengawal ini kan bukan berarti mengawal 100% apakah bila kebijakan ini benar atau salah kita tetap kawal dan kita tetap maju, nggak begitu. Artinya mengawal Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin dalam BIMTEK seluruh anggota legislatif Partai PDI Perjuangan memberikan arahan terkait misalnya food estate di Merauke. Kita dukung tapi tolong dikawal oleh kader yang khususnya di Papua. Kawalnya gimana? Jangan sampai program ini merusak lingkungan hidup. Ya kan, artinya dikawal tuh bukan hanya didukung supaya berjalan tanpa hambatan, enggak. Tapi kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tentu harus diingatkan. Siap mengkritisi ya? Pastinya. Dan keberadaan PDI Perjuangan ini justru sangat krusial untuk menjaga stabilitas politik juga. Dan juga menjaga supaya banyak alternatif kebijakan yang dari kebijakan-kebijakan yang rasanya kurang pas untuk kemudian sama-sama kita hasilkan. Bang Andi. Ya, terima kasih. Ya, ini sangat menarik sekali, tapi saya akan tambahkan dari Mas Uki, yaitu kalau kita lihat, saya ini akan concern terhadap ketahanan pangan. Tadi disebutkan swasembada pangan. Kalau tidak salah, tahun 2025 ini akan ada swasembada pangan untuk beras, jagung, tidak akan impor lagi untuk itu.
terus garam dan gula. Yang saya ketahui itu. Dan kalau itu terjadi memang luar biasa sekali dampaknya. Artinya kita punya devisa untuk keluar itu bisa tertahan, bisa di switch ke makan siang bergizi gratis. Perlu kita ketahui juga bahwasanya beberapa kementerian, ini perlu kita apresiasi juga. Bagaimana memberikan contoh kepada kementerian-kementerian lain, bagaimana mengelola kementeriannya. Saya sambil contoh misalnya di Kementerian Pertanian. Pak Menteri, Pak Amran ini luar biasa bagaimana dia bisa mengelola yang dulunya adalah quote unquote adalah sarang dari macam-macam dari mafia di sana sehingga kita impor terus ya. Nah, sekarang beliau mencoba ya, tahun 2025 tidak ada impor. Kita apresiasi untuk itu. Dan juga kedua, tata kelola pupuk. Petani ini merasakan begitu menderitanya ketika dia mau tanam tidak ada pupuk. Ini juga bermasalah. Ada apa? Karena ada mafia pupuk di sana. Dan dia berantas juga untuk itu. Bisa dibayangkan dalam satu karung isinya itu bukan pupuk, ada tanah dicampur. Ini diketahui untuk itu. Nah, ini perlu kita apresiasi kepada Kementerian Pertanian untuk menjaga ketahanan pangan kita. Dan yang kedua, coba kita lihat mengenai judi online. Ya, mengenai judi online ini kita berantas. Karena di Asta Cita itu harus ada, itu harus diberantas judi online itu. Dan kita lihat bagaimana Komdiji luar biasa dengan Satgas anti judi online itu akhirnya terbuka semua. 900 triliun devisa kita melayang. Hilang begitu saja. Coba kalau devisa itu 900 triliun itu ada di kita. Tidak susah-susah lagi, tidak pusing-pusing lagi Pak Prabowo dan jajarannya untuk membiayai ya semua program-program yang dikatakan oleh Masuki itu sangat mahal. Tapi kita harus melaksanakan itu. Saya mengatakan ini karena saya bukan hanya Jokowi Mania, tapi kami ini adalah Prabowo Mania 08. Artinya menurut Anda sejumlah pembantu Presiden Kabinet Merah Putih memang sudah seiring dan juga seirama dengan gesitnya kinerja dari Pak Prabowo? Kita tidak pungkiri juga adalah kementerian-kementerian yang tidak speed up ya. Makanya Pak Prabowo kan mengatakan gitu, ini kalau kita tidak bersih-bersih, maka rakyat akan membersihkan kita. Ya kan kata-kata itu kita quote unquote itu. Karena apa? Makanya dipacu menteri-menteri itu harus mengikuti langkah beliau. Ya kalau nggak bisa mundur aja, masih banyak kayak Pak Uki kan bisa jadi menteri. Ya kan? Artinya masih ada di sana ya? Pasti ada lah ya. Cuma kan ini warning lah kepada para menteri pembantu beliau itu. Ya, untuk mengikuti langkah beliau. Bapak Ibu yakin ketegasan Prabowo akan terwujud secara konkret? Kalau yang tidak seirama akan ditebas? Saya yakin beliau ini adalah seorang militer. Ya, seorang militer itu ucapannya adalah janjinya. Janjinya adalah harus ditepati untuk rakyat. Karena hidupnya adalah untuk rakyat. Oke, Bung Slamet Ginting kayaknya harus menanggapi hal ini. Tapi sesaat lagi ya. Usai jeda, tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.